Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita sekarang ketemu lagi di acara konser, tempat nongkrongnya anak-anak seni rupa ya, alumni sebetulnya, alumni ITB. Atau tempat siapa aja lah ya, sementara mah. Hari ini kita ketemu dengan Mas Andi. Wah, nanti Dana seperti biasa menemani saya. Ya, saya serius nih di acara seperti ini, serius ya. Oke, maaf. Ya. Mas Andi ini kan namanya Andi apa? Andi Yuda. Tapi Asfandiar. Di kontak saya itu namanya Andi Picu Pacu. Itu apa itu Mas? Teach touch ya. Picu pacu. Dipicu terus dipacu. Oke, coba memperkenalkan diri aja sendiri ya, coba ya. Soalnya di saya itu Andi Yudamio. Iya betul itu IG-nya ya, IG-nya gitu. Beda-beda sebetulnya siapa nih Bapak nih? Ya. Coba perkenalkan diri. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang ada di rumah, saya Andi Yuda. Saya dulu dari seni rupa, jurusan desain grafis. Ya itu kan singkatan desain grafis itu. Dikiranya saya ini gerombolan anak fisika. Oh, ya, desain grafis. Iya tampangnya memang seperti anak fisika ya. Itu singkatannya anak teknik itu. lah, Ya. MIPA. Sekarang diubah jadi DKV. Biar nggak ketukar. Iya kan desain komunikasi visual. Ya. DKP sebenarnya, DKP. visual ya. DKP apa DKP? DKP, kan di Sunda. Itu kalau di ITS atau di mana itu beda DKV. Ya, terus saya berada di Bandung dari tahun 1985. Jadi sudah lama di Bandung dan sudah nikahnya dengan orang lokal. Saya kan impor, saya dari Malang. Ya. Oh, orang Malang. Orang Malang saya. Dan itu nggak boleh, ada kendaraan Malang tuh nggak boleh di jalan raya ya. Menghalangi ya. Harusnya mujur. Kalau Malang ngehalangin jalan. Iya, menghalangi. Udah memperkenalkannya segitu. Ada ini belum perkenalan ya, tapi kalau memang Anda teman-teman yang lihat sudah merasa lucu boleh ketawa. Ya karena kita tidak ada nggak ada jadwalnya ya untuk ketawa ya. Nongkrong sama seserian. Ya, jadi ini katanya pengen serius. Ini serius. Serius. Jadi serius kan? Iya. Nongkrong serius. Seserian tapi serius. Seserian tapi serius. Udah benar Bang, seserian tapi serius. Udah kayak orang Bandung banget. Orang Bandung pisannya. Aing teh santri. Terus gimana? Ya, terus ya kemudian saya beraktivitas banyak sekali terutama di bidang pendidikan, kemudian di bidang parenting gitu. Terus bidang perularan begitu. Bidang pendakian. Sok aya diri teh. Enggak, saya enggak bawa. Saya itu menghormati host ya. Pertama menghormati host karena saya harus berempati. Jangan terus aing biasa pegang orang ya. Itu namanya membubarkan acara dan itu saya jadi saya pikir kesantunan itu sangat dibutuhkan di aktiviti apapun. Mungkin lain kali Mas. Ya lain kali ya menjelaskan ya beberapa ini dan nggak usah pakai host ya. Ya biarkan dia jadi host langsung ular bintang tamunya. Ya, bintang tamunya ular. Itu saya wawancara ular. Itu jadi di aktivitas pendidikan saya di Bandung punya playgroup dan TK. Namanya Picu Pacu. Apanya? Sekolahnya? Sekolahnya ya baru 2 cabang TK, gitu. Ya playgroup sama TK. PAUD ya? Ya PAUD maksudnya di pendidikan anak usia dini. SD belum? Belum, kurang menarik ya SD. Apa nggak lucu? Jadi anak-anak teh kayak sekolah gitu. Sudah mulai dikejar. Terus kalau nggak berani tanya, mau tanya juga belum waktunya. Nah, nanti pada waktunya kamu boleh bertanya kayak gitu. Akhirnya anak itu nggak tanya, nggak tanya karena udah dipangkas ya. Nah itu di SD udah mulai begitu, semuanya harus rapi. Ya misalnya anak-anak aja TK masuk
ke kelas. Ayo anak-anak, ayo masuk kelas, ayo ini jangan dorong-dorong, ini jangan ini ya sambil dikrek gitu. Jangan dorong-dorong ya, kaki jangan nendang-nendang. Ya Bu. Iya. Kalau di Lebih kejam gitu kalau TK ya. sayang sekali itu. Lebih. Makanya di tempat saya ditanya tuh, kamu mau jadi jerapah? Siapa yang mau jadi jerapah? Nah. Aku. Kamu jadi jerapah maju. Yang jadi semut. Akhirnya ada gajah, semut, jerapah, kelinci, semuanya binatang. Ayo antri masuk ke kelas. Tetap rapi. Binatang-binatang itu masuk. Masuk ke perahu Noah. Iya, nggak perlu harus rapi yang versi orang dewasa dan versi kegembiraan orang dewasa atas kerapian itu. Itu jadi aktivitas itu saya juga masih berkarya. Kenapa kalau yang seni rupa nggak usah diomongin lagi, dah wajib dah saya orang seni rupa. Tapi Mas sebelum ke topik lain, ini kayaknya mau ke topik lain ya. Taufik ada. Taufik Budiman ya, lulus. Udah lulus ya Taufik. Lulus, legit. Legit. Si Taufik Taufik kangen saya sama Taufik. Untuk masuk ke daerah wilayah berpikirnya anak PAUD dan TK itu kan kita harus masuk gitu, harus bisa. Iya, benar. Gimana itu? Ada kesulitan nggak itu? Justru atau kita harus berimajinasi iya, juga? saya sendiri saja ya alhamdulillah ya. Dulu kelas 4 SD itu udah mengasisteni ibu saya ngajar TK gitu. Pengalaman Edan itu belum pernah ada itu. Saya belum pernah lihat ada anak SD kecil lagi ngajar anak kecil. Udah kecil ngajar anak kecil. Ya saya naik di atas meja. Nah, jadi kayak tinggi kayak gede. Budak ya. Anak-anak, aku punya kelinci. Jadi menjelaskan kelinci itu bukan kelinci adalah, bukan. Kelinci adalah binatang yang makanannya wortel. Wortel mengandung vitamin A. Tuh. Bawa kelincinya, asli bawa kelincinya. Anak-anak boleh ngelus-ngelus. Apa ini kayak kacang hitam-hitam? Oh itu E-nya. Pipis. Jadi anak dihadapan pada sesuatu yang memang real dan pasti impresinya akan berbeda dengan ketika sekadar ditunjukkan gambar, kemudian apalagi pas seperti itu terus nyenggol-nyenggol kreativitas. Kreativitas adalah, kreativitas kok adalah ini gimana? Tapi ada loh, adalahnya. Ada ya. Soalnya di adalah itu ada, ya. Kecuali lahnya hilang. Ya, itu. Jadi aktivitas saya pameran juga masih dan sampai sekarang terus hari ini juga masih pameran di Galeri Panyawangan ya, di KBP. Ya, kebetulan saya pakai karya saya di Kota Baru. Saya terus mengembangkan teknik, bukan mengembangkan ya sudah menjadi gacoan saya gitulah, teknik gambar satu garis tanpa putus, tanpa mengangkat pena itu, one line drawing. Itu ilmu baru itu ya berarti ya? Sebenarnya enggak juga, banyak gitu, cuman saya merasa kalau karya one line drawing saya itu lebih padat dan bukan scribble ya, dan masih terus bisa dilacak ininya itu garisnya gitu, bukan yang diulang-ulang terus dipindah-pindah lagi gitu. Enggak. Tanpa diangkat gitu. Tanpa diangkat penanya. Tanpa diangkat. Itu jadi banyak banget aktivitas saya itu banyak banget. Iya. Banyak yang mau ditanyain ini banyak dari ujung ke ujung. Bangsa dari jalan kaki, ular. Iya, bikin komunitas anak-anak jalan-jalan juga ya. Dari TK juga itu. Bukan, itu anak-anak band punk kalau itu. Makanya namanya anti lempang karena itu kumpulan anak-anak band punk yang ya ada anak-anak jeruji, taring, terus keparat. Jalan kaki, milisi kecoa, jalan kaki, iya. Jalan kaki. Mau? Ya mereka ingin sehat. Oh. Ingin sehat. Jadi lempang itu pang gitu ya? Pang, pakai lempang dan itu. UNK gitu ya, pang. Lempang kayak gitu. Anti lempang. Sekarang sudah ada juga di Serang, di Bogor, di Sukabumi, Tasik. Ya, anak-anak pang juga. Udah nggak bermalas-malasan mereka ya? Ya, alhamdulillah karena mereka begitu ya aktivitasnya energik kayak gitu. Itu anak pang sama anak Vespa sama nggak? Beda ya? Ada kadang-kadang ada irisannya itu. Iya. Jadi anak pang yang naik Vespa.
Vespa yang kayak mobil itu, Oh, yang dimodif. Oh, yang ininya gede teh. Nyetirnya teh lihat langit tapi ke depan. Vespa ekstrim teh. Baru air runtah. Wah. Remna teh ban luar teh diinjek. Nah, ya dunia pakai sendal jepit lagi. Yang gitu lempang nggak ya? Jalan nggak ya? Enggak itu. Nggak kayaknya. Enggak. Mereka Teman-teman senang beda lah ya. Ini. Jadi aktivitas seperti itu juga di alumni ITB lintas angkatan, lintas jurusan itu saya dan teman-teman juga bikin untuk apa kegiatan lintas alam, timi-timi namanya. Iya, pernah dengar. Timi-timi itu kami apa itu memberi wadah gitu buat alumni siapapun. Dan sekarang anggotanya mulai angkatan 2012 sampai angkatannya yang paling tua itu Mang Koko Patung 77 Pokok Sondaka. Sondaka. Ya, Pokok Sondaka. Itu yang anggota Masih tertua kuat dan ya naik. itu trail run Rinjani macam-macam ikut dia. Itu udah Itu berarti antar angkatan, antar jurusan. lintas angkatan, lintas jurusan. Artinya sahawe menang. Sahawe alumni TB, tapi juga akhirnya teman-teman yang dari luar juga ikut gabung. Jadi kita welcome. Oh iya. Yang penting bergembira. Lintas angkatan, lintas jurusan, lintas universitas berarti. Ya, akhirnya menjadi begitu. Karena Komunitas. nggak ada nama ITB-nya ya, timik-timik gitu ya. Timi-timi ya paling timi-timi itu nama besarnya gitu kan. Di bawahnya sih ada lintas angkatan alumni ITB ada gitu. Tetap disebut. Jadi dari alumni kayak gitu. Nah, nanti harus ada yang juga Panggil diminta ke sini untuk khusus tentang itu. Ketuanya itu namanya M Taufik ya, anak Elektro 92. Topik tadi. Kan Topik nyari-nyari ya. topik. Walidayah apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak loh si Mas Andi mah. Apalagi tuh ya, jadi bingung ya karena saking banyaknya ya. Iya, saya juga dangdutan gitu kan. Oh iya dia suka MC. MC. Iya, terus ya saya main pantomim juga. Jangan Pantomim lupa, saya juga, dulu di betul. waktu kuliah ludruk. Iya pendiri ya. Bukan, kalau pendiri itu Nirwan Dewanto dan ada Sigit Haryoto dulu ada. Terus diikuti ada Sujiwo Tejo segala ya. Iya. Almarhum siapa Andar ya. Andar Mani, Andar Mani lagi. Andar Mani masih hidup. Oh, masih ada. Alumni itu. Andar Bagus. Andar Bagus. Sriwanto. Itu Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah. Itu soalnya hebat. Bagus itu hebat. Saya sering ngobrol sama dia berdua gitu, tapi membicarakan tentang Masa depan ludruk. sesuatu kata-kata yang tidak boleh nyambung. Itu untuk Seperti- melatih konsentrasi. Jadi misalnya gini, konon vitamin karakteristik yang hemoglobin dan mortalitas menimbulkan kucuran. Itu saling ngerti itu. Saling mengerti. Jadi begitu ada kata nyambung, itu diam kita, duduk manis, duduk manis karena nyambung, kata-katanya nyambung dan bisa dimengerti. Ini justru yang tidak bisa dimengerti. Itu kayak ini ya, kayak balita tuh kalau ngobrol kan nggak ngerti. Betul lah, nyanyi, Iya. Iya. Hah? Iya benar. Nyambung gitu. Ngomong apa? Lihat balita. Harus nyambung. Iya. tapi harus lama. Itu dia. Nah itu creativity di situ akhirnya muncul karena Bingung ya. harus kosakatanya harus banyak kan. Harus banyak. Harus banyak. Karena dan menjaga untuk tidak nyambung. Iya. Mik modernitas kavaleri dan Bondan Winarno. Tuh, betul. Sangat tidak nyambung kan? Susah ya, harus dilatih ya. Ini tuh yang nonton, loncat sih. yang nonton lagi ada di fakultas-fakultas jurusan atau gimana ini? Umum Mas. Oh iya itu Yang ada, dari mana-mana. itu ada yang dari Balubur juga ada Ada. itu. Oh Mas Edi juga nonton nih Mas Edi. Dulu udah bayar loh ya. Saya yang waktu Risoles dulu. Ingat gak? 88 saya pesan Risoles waktu itu ngambil lagi ribut. Saya ngambil satu tapi sudah bayar.
Risolesnya enak. Mas. Bayarnya pakai QRIS itu ya? Belum ada tuh 88. Oh 88. Iya. Kira waktu pasar seni. Tetap nulis di kertas di buku nganjuk books. Risoles. Emang 88 udah ada Risoles? Ada. Berarti dia nggak pernah. Nah, ini. Nggak pernah dia. Saya udah lulus baru kenal Risoles. Bukan kalau saya bisa memahami itu kan itu rada termasuk harga yang elit ya. Iya, Jadi, makanan itu kan. Lidahnya khusus. Iya lidahnya khusus terus mungkin kalau dia ngerasain juga itu ditraktir. Kalau cireng apa? Oh cireng, cireng udah ada yang belum ada seblak dulu itu. Seblak itu Seblak belum 2000-an ada, ya? ya seblak itu 2000-an ke sini. Terus ya gitulah. Terus kemudian mulai ada penamaan, nggak tahu ya, kayaknya itu di kreativitas 2000-an sini ya, internet makin wabah gitu kan. Tapi kok terus nama-nama itu nama-nama makanan dan sebagainya itu berkaitan dengan kekerasan gitu. Iya. Kayak ayam geprek bunda, iya. itu kan parah itu bunda Kekerasan dan digeprek. kengerian. Iya dari kengerian. Rawon setan. Rawon setan. Ayam Negatif geprek. tuh makanannya. Betul. Ayam penyet. Nyari laku biar laku mungkin. Lah iya biar viral kali ya. Karena peminat kulinernya sedang suka kekerasan berarti kan? Ya bisa jadi. Padahal itu Atau crispy loh, nggak ingin- keras loh. atau Ternyata pengen- crispy. Atau biar dia kesannya keras gitu. Jadi Iya pengen bisa jadi gitu. Padahal tempe bacok ada kan? Ada tempe bacok saya lihat ada itu. Terus ada soto dog. Jadi kita makan diracik tiba-tiba kaget semuanya. Di Malang gitu kan? Ya, Di Malang kan? di Malang ada, Orang di kaget terus Jakarta juga ada soto dog kayak gitu. Nah, tapi di saat yang sama negara maju seperti Jepang dia tidak melakukan kekerasan itu karena ayam hanya diteriaki. Oh, Jepang. Iya, Jepang diterima. ayam diteriaki aja. Nggak digeprek. dielus-elus. Kita yang digeprek, ada geprek pameran, geprek bunda itu kan durhaka. Ayam geprek Kalau bunda. teriaki berarti nggak bersentuhan berarti ya? Dari Itu jauh tuh. aja. Benar. Mengerikan lah, gitu mengerikan. Iya, betul. Jadi kalau diputar dikerucutkan gitu. Jadi aktivitas saya itu memang banyak berkaitan dengan masyarakat kayak gitu. Makanya tadi saya mengaku sosialita. Saya itu sosialita loh. Asli. Heeh. Asli nah. Sosialita. Jadi beraktivitas dengan berbagai komunitas. Saya juga mendirikan komunitas namanya MPRS, Majelis Penggemar Rekreasi dan Silaturahmi. Ada silatnya juga berarti ya. Iya. Kekerasan terus. Sama Rahmi. Bersilat sama Rahmi. Itu kita bikin MPRS namanya. Jadi kita kemana-mana ada tulisan delegasi MPRS. Jadi naik bis tuh ada tulisan spanduk gede, polisi gini. MPRS, Nah, dia nggak tahu tuh. Pikir MPRS zaman itu. Zaman Bung Karno. Padahal udah nggak ada kan sekarang tinggal MPR-nya. MPR. Itu yang terjadi. Tapi ular saya pernah lepas dia di Masjid Salman ya. 2 tapi waktu itu saya nggak ngomong-ngomong. Udah ketemu? Saya nggak Belum tahu. ya? Yang Hilang. Sepasang Iya, lagi gitu. dua jenis beda sih, ada ular cincin emas sama ular bonceleng hijau bonceleng. Gitu. Ular cincin itu kan sangat berbisa itu. Menengah. Menengah. Iya, Bukan enggak. ular belang itu. Bukan ular melang, cincin. bukan meling ya. Itu di Mas, ngomong-ngomong kenapa senang sama ular? Sehingga julukan itu ada juga Andi ular. Andi ular Ya, katanya. bahkan Iya, ketika banyak sekali. saya bertiga berarti ya namanya. betul, saya dulu Banyak dia namanya. Andi kucing, ular. Penamaan Andi Ora itu malah ketika saya gini-gini juga pernah siaran di Radio Mara. Bung Nona dan Nyonya. Itunya ngomongnya gitu. ampun, ataupun gitu mah sama teater itu Muhammad Sonjaya dulu ya, seperti itu kan orang teater dulu. Kalau penyiar kan goib itu teh ngobrol nggak tahu sama siapa ya. Ya itu, nah itu nggak mudah. Makanya waktu SMA, kuliah di tingkat-tingkat awal itu, SMA sih mulainya. SMA itu sudah sering, sekarang namanya stand up comedy. Nah dulu namanya Bongolnya orang Malang. Jadi itu ngacoknya orang Malang lah gitu. Itu di radio terkenal di Malang dulu, KDS 8 namanya. Selalu ikut acara itu dan selalu menang.
Itu cuma monolog aja ya? Monolog, jadi ngaco ngomong apa kayak gitu, tapi membuat orang ketawa gitu. Ya jadi itu akhirnya menang sudah berapa 5 kali, akhirnya nggak boleh ikut lagi. Nggak boleh ikut lagi. Ular cerita ular. Oh iya. Kenapa senang sama ular? Nah, gitu ya pertanyaan ini. Ini kan menanyai Laki banget ya. siaran gitu ya. Biar tuntas. Oh iya. Biar tuntas. Senang pada ular, ya waktu itu kecil ya, saya kelas 3 SD itu udah senang gitu. Senang dan makin percaya diri bermain, saya sebut aja bermain ya, berinteraksi dengan ular. Itu karena dapat dukungan ya dari orang tua. Dukungannya nanti ada ceritanya gitu. Jadi ketika biasa kan kita jalan-jalan sama orang tua pakai sepeda, kemudian mendatangi suatu tempat ke museum di Malang, terus di depannya ada kolam gede, kolam ikan gitu kan, terus ada ular. Oh yes, ular. Kolam ular. Kolam ikan. Kolam ikan, kolam ular. Punya tentara ya, Ikannya Brawijaya. ada? Ikannya ada? Ikannya ada, tapi ularnya juga ada. Artinya ular itu makan ikan. Nah, makanannya ikan gitu, yang kecil-kecil. Kebetulan ularnya kecil. Terus berhenti di situ, aku panggil, Bapak. Apa nih? Gitu. Ada ular Pak, itu Pak di sana. Mana? Itu. Oh iya. Andi tangkap ya. Ular kenapa? Andi tangkap ya. Kayak gitu. Kamu berani? Iya Pak, berani. Kalau gitu hati-hati tangkap kepalanya. Nah, ada 2 pesan di situ, pesan teknik ya sama pesan jangan sembrono. Ya, yang satu teknik harus tangkap kepalanya. Yeah. Yang satu lagi diberi nasihat jangan sembrono. Hati-hati. Jadi hati-hati. Saya tangkap, dapat lah. Ada lagi saya tangkap lagi, dapat 3 saya. Dapat 3 kasihin ke orang tua. Ternyata orang tua saya Di kolam yang sama, di hari yang sama. di hari yang sama itu ada 3. Jadi memang di waktu itu karena memang banyak gitu. Akhirnya gembira lah. Saya gembira, orang tua teh takut. Saya nunjukin ini Pak, ular. Saya nggak nakut-nakutin nunjukin. Coba. Tapi bapak saya nggak terus kau buang aja, nggak gitu. Cium-cium gitu. Makan. Wes. Jadi dia mendukung, tapi tidak dengan menunjukkan dia takut, tapi tidak mewariskan ketakutannya pada anaknya gitu. Dia nggak menerangkan ini ular berbisa, ular. Ya karena dia takut kan nggak tahu apa-apa dia. Jadi dia takut. Nanti kita cari infonya itu, kita cari lihat ensiklopedia. Gitu. Googling belum ada. Belum ada. Aduh, itu tahun 70 sekian. Tahun 70 sekian itu. Akhirnya itu sama orang tua dicarikan ke buku-buku bekas gitu, warung-warung di buku bekas, cari ensiklopedia of reptile, of snake. Jadi saya belajar situ. Apa yang terjadi? Percaya diri saya makin tinggi, makin itu, ngumpulin sampai 50 ekor di wadah gitu. Tapi terus mulai ada yang perlu. Toko Singsai, toko Cina. Buat obat. Untuk obat, jual. Rumah makan ular belum ada di Malang. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu itu. Jadi Kaya langsung ya. Kita jual ular-ular itu. Pertanyaannya kan gimana ibu saya kan? Mama saya nggak juga mungkin takut tapi kumaha gitu ya, marah-marah terus, dimarahin terus karena apa? Kadang ada yang lepas satu di rumah gitu kan. Ini mau kamu kalau ini yang benar, tempatnya harus yang benar, jangan sampai dia tersakit. Ya dia aspek-aspek kasih sayang pada binatang yang harus itu muncul di situ. Betul. Walaupun saya suka dimarahin gitu, tapi ketika saya nggak ada gitu, kalau ada ibu-ibu tamu datang ke rumah gitu, dimasak. Bukan. Enggak. Jadi takutnya ibu-ibu dalam waktu itu kan pengen gitu ya, kuliner itu ya, crispy. Eksperimen gitu. Malah bangga cerita. Jadi anak saya itu kalau ular itu jago. Ya gitu kadang. Itu tokek, lihat itu tokek ya. Jadi saya itu tokek saya awetin ya, terus disemprot pilok
silver. Wah, jadi ada di temboknya ada tokek silver gitu. Tokek asli itu. Ya anak saya suka makan toke loh. Di sini makan. Buat anti gatal biasanya. Nah makanya ternyata obat yang kulit ya. dijual itu antara salah satunya untuk obat gatal dan sebagainya. Itu awalnya dari situ. Nah karena makin diperkuat oleh literasi, kemudian jadi bapak saya mengenalkan pada komunitas pawang apa yang ini di jadi sana? di Malang ya, sehingga makin yakin saya percaya diri dan itu terus akhirnya berlanjut. Udah bukan jadi musuh ya, udah jadi sahabat itu ya. Ya jadi Bisa udah. ngobrol lah istilahnya kan. Wah ini yang enggak, ini ular kalau sama ular nggak bisa ngobrol. Bahasa Enggak, maksudnya udah nggak ini aja menangan itu udah nggak. Oh Kita iya kan karena nggak. Iya betul. Jadi dengan tetap prinsip kehati-hatian ya. pernah digigit juga tapi. Pernah. Itu karena rasa iba saya dan itu keliru. Karena yang iba ke ular itu padahal apa dulu gitu. Jadi ceritanya ular hijau ekor merah itu ular berbisa tinggi yang pendek ya, ularnya pendek-pendek itu. Ekornya merah. Ya. Nah itu biasa setiap minggu itu saya potong taringnya. Taringnya sebenarnya ini kalau di komunitas ular nggak boleh lah begini ya, tapi itu hanya untuk mengamankan, takutnya saat lepas terus ke orang gitu kan, jadi saya potong. Nah tapi waktu motong itu megang, saya kasihan, saya longgarin dikit, nggak terlalu dikencengin. Nah dianya yang longgar kan saya yang disikat. Panas dingin, wah udah kacau itu mah. Urusannya mengerikan. Ular hijau ekor merah, ular itu kan Ya yang berbisa ular hijau hanya itu yang hijau ya. Kalau yang panjang sering pucuk. masuk itu yang sering itu si amak tiarma sirait itu. Itu anak 88 ya. Seneng laporan karena rumahnya di daerah Dago sana yang masih banyak kebun, banyak itu sehingga kemungkinan didatangin ular mencari ngejar makanan macam-macam itu sering muncul. Ular hijau itu ular pucuk sama. Ular pucuk, ya ular hijau pucuk yang lancip itu, ya, itu berbisa menengah dan rendah, cenderung rendah, jadi nggak bahaya buat manusia. Itu yang sering ada gitu. Ya, singkat kata udah masuk seni rupa nih waktu itu. Ya. Suka dibawa-bawa katanya. Lagi ospek nih, dibawa pulang nih. Ospek. Ini kan dia yang saya di ospek sama Mas Adi. Coba ceritakan. Pasti lucu, kalau menurut dia pasti lucu. Ya, kan harus seni rupa itu kan tidak hanya 2 dimensi, ada 3 dimensi. Sehingga bahkan tekstur pun itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi gitu kan. Ya bagaimana teman-teman 88 ini mengenal tekstur. Nah, itu tutup mata memegang kulit ular. Anjing golok. Wah, udah ngamuk-ngamuk gak karu-karuan tuh. Nah, jadi itu menyenangkan ya. Menyenangkan, sama sekali tidak ada aspek mau menekan orang gitu, membuat shock terapi enggak, hanya menakut-nakuti aja. Maksudnya positif ya. Positif, mengenal tekstur ya. Kulit ular ini kulit ular apa ya, halus ini kok kasar. Ini apa ini kok goyang-goyang nggak? Iya, jadi di balik tekstur yang kasar itu ada yang bergerak. Ada yang melata, melincir. Tekstur apa ini? Pernah lepas tuh? Dibawa-bawa ke itu kampus. Oh di kampus ya? Kalau di kabinet di tempat kerjain tugas kan ya di kelas studio ya suka dilepas gitu. Jadi ya saya Al-Fatihah buat Pak Indarsyah, Pak Pirus ya karena beliau pembimbing TA saya yang luar biasa. Saat mau masuk studio kayak gitu bertanya dulu, ini aman? Karena takut lepas ya. Karena memang suka ada di bawah situ, kadang saya taruh karung kayak gitu kan. Jadi ya ceritanya waktu itu Pak Indarsa pas itu kesenggol kan. Ini apa ini? Wow, orangnya gede 4 meter. Jadi langsung kita ini apa? Nanti ini jadwal apa?
jadwal bimbingannya nanti lagi keluar. Aduh, anaknya Padahal nggak apa-apa kan ularnya. ya iya nggak apa-apa, Pengen tapi kenalan sama Pak Indarsa. betul karena mindset aja ya orang Silaturahmi ya. kita kan justru berkaitan sama ular itu TK saya juga nama kelasnya nama ular, nama kelasnya. Jadi ada kelas sanca, kelas piton, ada kelas pelang, ada kelas koros. Wuling. Iya, jadi kenapa disebut nama itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi saya ingin mengedukasi memang dari usia dini sudah mindsetnya harus yang benar, pengetahuan tentang ular itu. Jangan sampai kita kan kemasukan main nggak asal takut gitu. ya, mitos ya. Kita banyak mitos sama Langsung legenda. digeneralkan langsung. Generalkan ya pakai general. Langsung wah Ya. bahaya kalau ular langsung. Gitu. Ya jadi akhirnya tapi Pak Birus yang membuat saya takut sebenarnya. Daripada Iya bukan. Karena kalau Pak Indarsa takut dengan ular itu. Kalau Pak Birus saya bilang, "Pak, ini ularnya udah loh nggak usah diamankan kayak gitu. Itu enak di sop." Walah. Iya, lebih bahaya ya. Jadi Pak Birus mah si ular yang insecure jadinya. ularnya bener dia insecure, saya ikutan juga. Walah ini iya Pak. Pak Virus. Pas saya mau pindah studio aja. Ternyata tuh aduh Pak Virus luar biasa. Si anak-anak sekolah tuh yang di sekolah Ya, Mas Andi, dipicu-pacu. mereka pegang itu juga ular. Ya pegang kita berani. kita ajarin untuk karena berpengetahuan, diberi pengetahuan ini yang berbisa, ini yang nggak berbisa. Cara megangnya harus begini, tidak boleh dibeginikan, tidak dimain-mainin, dengan kasih sayang begitu. Sehingga mereka kalau ditanya apakah mereka takut? Ya takut karena saya nggak mengajarin mereka berani untuk ular. Tapi karena berpengetahuan dia tidak takut untuk megang, menggendong dan sebagainya. Dia tahu kalau cara megangnya begini, nggak boleh begini, jangan dipencet kepalanya. Kalau terus kepalanya aja, tapi badannya juga digendong. Kayak Iya kan ada yang bilang pegang kepalanya, dia pegang ekornya. Nah, ya itu untuk mengamankan itu untuk ular berbisa itu ya, ular berbisa. Kalau yang nggak berbisa ya pegang bagian agak 2/3, 3/4-nya. Karena dia nggak akan ngigit ya. Enggak, jadi dia santai aja gitu. Nah itu ular. Sekarang kucing, apa hubungannya sama kucing? Mio ya? Iya. Oh iya, saya kan orang seni rupa ya. Lupa saya. Jadi karena saya orang seni rupa, dulu waktu tugas akhir saya juga ada karakter itu sudah saya bikin Mio untuk di desain grafis itu. Jadi Mio kucing ini. Mio. Ya. Jadi kenapa? Yamaha. Nah ini sebelum Yamaha ada. Yamaha udah. Akhirnya ada Somasi kan. Iya. Dibeli berarti itu? Dibeli oleh Yamaha? Bukan. Saya mempertanyakan waktu itu ini terus ternyata waktu itu di Dirjen Hakinya per kategori ada nomor registernya beda. Dia lebih ke otomotif. Jadi boleh ya. Ya kalau dulu one for all sebelum Ya pokoknya nama itu nggak boleh orang lain masuk kayak gitu. Tapi ini ternyata karena di yang Mio saya ini, Mio kucing ini karakter maskot ini untuk kategori merchandising, publishing, animasi, printed matter. Jadi untuk cetakan yaitu poster dan sebagainya. itu pernah ada ini. Iya, diskusi baik-baik untuk itu. Saya nggak. Yang inisiatif Mas Andi kesana. Iya, saya lah menanyakan ke Yamaha gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah. Ya, jadi tahu ya. Iya, akhirnya masing-masing aja. Anda jangan ke saya nggak ke Anda gitu. Jadi itu dibuat waktu TA. Dari waktu kalau pendaftaran hak ciptanya tahun 93 lah. 93. Dari komik ya dulu ya? Ya macam-macam dari 93 mah belum ada motornya juga belum ada. Belum, Iya, makanya 2000. Sebelum Mio ada. itu 2000. Jadi 2000-an itu. Itu makanya saya terus kok ada nama Mio ini motor loh ya. Loh. Iya. Nah, kayak gitu. Ya sudahlah. Akhirnya itu terus lah kayak gitu. Jadi Mio ini pernah disarankan kenapa nggak ini aja yang lucu kelinci tuh. Terus atau apa? Gajah. Terus saya bilang kalau kelinci selain memang juga sudah ada karakter yang buatan Belanda yang dipakai oleh Indonesia di Bubu. Bubu itu kan karakter Belanda itu. Ya. Bubu dan teman-teman itu. Ya,
Itu Ron. Ronrong, macam-macam pokoknya Rongrong kucing. yang majalah Bobo itu Iya. kan bukan karakter Indonesia, karakter dari iya. Belanda yang di Bona. apa paman Gajah ya? apa gembul, Gembul. paman kiko, paman gembul. Nah, saya bilang selain sudah dipakai begitu, terus kelinci itu lucu. Heeh. Terus kalau ada Di apa sate? perlawanan nggak berani, Itu terus kan lobang. wajahnya teh suka terus diam sedih, imut, Si kelinci itu iya nggak bisa nyakar, nggak bisa melawan, tidak punya senjata. tidak gitu punya ya. senjata. Nah Secara kucing, image kurang ini. iya Kalau kayak gitu, kalau dijadikan apa gitu ya? iya kurang- jadi karakter. kurang itu ya. Jadi ada Kurang kecenderungan lengkap gitu ya. kecenderungan yang kurang lengkap begitu. Nah kucing lengkap, dia bisa lucu, imut, tapi mewah. Oh, jahat. Kar, Jahil, gitu. punya taring, Punya sisi gelap. sisi dark side, dark side. Jadi itu yang menurut saya membuat saya sangat yakin dengan Mio. Lagi pula juga akhirnya Mio ini kan mewarnai penerbit Mizan. Saya kerja lama di penerbit Mizan hampir 17 tahun begitu. Ya disitulah saya kembangkan. Kerja di situ atau yang punyanya? Oh kerja. Yang punyanya mah Pak Haidar Bagir itu orang PI 79 atau 81 79 ya. Mas Jadi Haidar. si tokoh Mio ini dibikin komik gitu ya? Dibikin untuk karakter macam-macam, akhirnya bikin komik, bikin cerita anak macam-macam jadi karakter. Nah, tapi saya punya resep waktu itu. Jadi kenapa itu bisa rutin bisa terbit ya? Ada komik, ada cerita, ada buku how to. Jadi misalnya gimana ngajarin anak-anak How to train the dragon itu. Jadi how to train the children, misalnya agar dia tidak takut dokter, tidak takut dokter gigi, tidak takut polisi, mau makan sayur, berani Bertanya. di tempat yang gelap. Jadi Pokoknya yang susah aja buat anak-anak ya. yang biasanya anak-anak itu mendapatkan stigma ketakutan kalau ada kondisi-kondisi. Kan biasanya gitu, nanti ada polisi loh. Ya. Salahnya apa polisi itu? Difitnah ya. suka menjara. Dari dulu udah difitnah. Oh gitu ya. Kasihan polisi ya. Jadi 13-12 atau jadi Acap. yang hal itulah yang membuat apa namanya itu produk itu bisa lancar, muncul lancar tidak berdasarkan mood dari penciptanya. Ya, ya. Jadi ketika saya membuat karakter itu, karena ini melibatkan pola kerja industri, ya bukan underground ya, yang harus saya bikin semuanya sendiri, orang lain nggak boleh bikin, sehingga karakter itu harus kuat dengan saya. Kalau nggak saya berarti nggak sah. Itu tidak saya lakukan. Ya. Itu saya Saya orderkan ke ilustrator-ilustrator Ya, muda. ya, ya. Ini lo karakternya kayak gini, kamu nanti boleh Kembangin bikin. aja. Iya, kembangin aja, bikin. cerita Pokoknya karakter sendiri. gini, ceritanya seperti ini bikin. Sehingga bisa cerita banyak dan cepat. Tidak nunggu mut-mutan, aduh belum selesai, kemarin Oh, iya, iya. ada saudara sakit. Nah, kawinan heula di Klaten. Nah, ada kawinan, nah, betul. Kemudian mobilnya mogok lagi. Wah. Jadi alasan-alasan yang tidak profesional padahal aktivitasnya adalah bidang publishing yang profesional. Masyarakat itu nggak pernah nggak mau tahu kondisi penerbitan gimana. Maunya kalau serial kemarin bulan kemarin nomor 2, sekarang nomor 3 mana? Itu masih ada sekarang si Sekarang sudah tidak ada. Sudah dikembalikan hak ciptanya ke saya. Jadi ketika berhenti tuh di Mio di di Mizan. Mizannya udah enggak. Jadi kembali ke saya, jadi hak ciptanya kembali ke saya. Kalau yang sebelumnya selama saya bekerja di sana, activity-nya boleh dipakai oleh Mizan sepenuhnya gitu. Jadi ada tertulis lah. Jadi ya asik-asik. Nah makanya sekarang karena aktivitas saya di TK itu, nah ini saya pakai untuk karakternya sekolah ya. Picu-pacu. Jadi nanti misalnya mau ngomong apa gitu pakai boneka tangan, Mio, kemudian ada poster-poster yang suka makan sayur. Jadi yang ngomong jangan orang tua atau guru.
dia aja nanti anak tuh kata Mio kan makan sayur biar sehat. Mau dia. Begitu orang tuanya nyuruh, saya bisa. Padahal kucing nggak makan sayur ya. Nah itu dia. Itu dia. Bagus tapi. Terus Mio nggak suka makan banyak permen. Kapan makan permen? Itulah dunia kreativitas yang ada pada anak-anak dengan cara pandang yang tulus. Dia bisa diajak berasosiasi kan terhadap karakter tertentu yang tentunya tidak mendikte. Jadi Mio nggak pernah kamu harus ini, kamu nggak pernah gitu. Aku begini, kamu gimana? Yuk kita berburu Yuk. tikus yuk. Gitu. Nah yuk, anak-anak diajak berburu tikus. Nah, Kan kucing. pernah waktu itu bikin cerita yang karakternya tikus. Oh ada yang protes tuh, masa ini mau bikin cerita jangan yang menjijikkan gitu. Oh. Ya tikusnya kan dimandiin, disampoin. Iya, pakai baju, Pakai pita, terus rapi, kemudian pakai jas kadang-kadang pas acara resmi. Kenapa? Ya temennya tikus semua kayak gitu. Kok kenapa Anda bingung dengan karakter kartun dengan dunia manusia Anda yang dengan persepsi jijik Anda ya nggak nyambung lah. Sebidang apa lagi nih tanya ini ke Mas Andi ya? Sok pisau. Pisau juga lempek. Koleksi. Saya waktu itu karena kesibukan ya jadi nggak sempat bergabung lah sama teman-teman di ini. Koleksi saya pisau. Oh, koleksi. Banyak macam-macam pisau. Pisau tradisional Nusantara. Ada tradisional, ada pisau-pisau bushcraft, ada puko, ada tipe-tipe ya kukri ya, kukri ada Bowie, ada chopper, banyak lah dan senang saja itu melihat bagaimana orang serius menempa itu. Jadi saya menghargai proses pembuatan walaupun sekarang banyak yang baja modern ya. Jadi pembuatan dengan bahan-bahan baja modern ya kita bisa lihat tipe-tipe Victorinox, Ragnif, Kabar macam-macam kan jenis-jenis. Pisaunya bukan pisau tempa kayak gitu kan. Kalau yang Pak Teddy Cardin itu tempat dia. Sudah ada yang tempa, ada yang banyaknya modern. Modern itu berarti baja-baja yang sudah memang siap dengan kode-kode tipe. Tipe itu tipe kekerasan bajanya, kemudian itu yang dipakai. Makanya saya sangat senang lah ada Lempis, ada terus Indonesian Blade kayak gitu, kemudian Forum Kapak dan Bilah gitu. Nah, itu ada nanti kayak konferensinya ada pekan olahraga. Nah, ada pekan itu nanti kapan-kapan nih kita undang Mas Ramlan ya. Iya. Ada Gani nanti ya. Ada Gani juga ya, Perlempika ya. Tentang dari permainan di kampus doang gitu dulu. Iya, ya kan di lapangan tengah itu kan. Pohon Iya, atau ada bekas kayu potongan kayu itu berlempar. ditancap-tancap gitu. Log. Karena ada yang terus-terusan ya jadi olahraga resmi itu. Ya itu yang kata terus-terusan itulah yang saya sangat yakinin dan terapkan gitu. Apa itu konsistensi itu? Konsistensi. Jadi dan konsisten dengan anjir. berulang terus dinikmati, passionnya ada. Jadi alhamdulillah aktivitas yang saya lakukan semuanya berbasis passion gitu. Jadi berbasis passion. Misalnya terus saya disuruh bikin beras kencur ya bisa. Bisa, Iya. jamu. Iya karena di pasar seni itu tahun berapa saya buka stand beras kencur. Aku Seger bukan laku lagi, Seger Ganesha namanya. Saya keluarkan 600 botol. 600 botol jam 11 sudah habis. Saya sewakan lagi. Iya. Karena udah habis itu dia kan sampai sore ya. Rugi kosong kan? rugi kalau kosong. Itu 2 kali lipat. Harga calo lagi ya. Wah. Dan itu saya menunjukkan kegrafisan saya. Jadi saya cari botol kebetulan yang saya pakai adalah botol yang ukuran bekas sirup macan lah tipe-tipe itu ya. Itu bukan yang absolut. Betul dan bukan cari di toko cari di tempat cari tempat luar. Iya. Saya sterilkan, saya bersihkan, saya panasin semuanya, pokoknya steril lah Ustaz.
Tapi kemudian di kemasannya, dibikin model champagne. Ada gambar kayak ada warna emas, terus ada tulisan apa Jawa Timuran kayak gitu. Kocokan Cuk. Terus shake before use. Pokoknya ada kata-kata ini menimbulkan kesehatan begini kalau kamu. Banyak kata-kata. Jadi orang teh antara Bangga beras kencur, gitu, pride gitu. pride akhirnya beli botolnya. Yang nggak suka beras kencur beli botolnya. Berapa biji itu? 600. 600 botol itu habis. Iya. Saat Sebotolnya itu 2 juta ya. Tapi yang jelas apa namanya itu ya karena begitu lihat asal seni saya lihat harus ada peluang. Ya, itu ada peluang. Jadi idenya harus berbeda gitu. Terus bekal keilmuan Dimainkan sehingga ternyata. Terus ada orang Sundanya. Ya orang Sunda ya jelas, orang Sunda ya. Bapak-bapak ini apa beras kencur ya. Kalau di sini di Sunda mah buat lulur beras kencur teh. Ya buat pijit. Ya Bapak ngicipin dulu gitu. Loh ini bisa diminum. Loh ini minuman Pak, bukan untuk lulur. Kayak yang di jamu-jamu ya, gitu ya. jamu-jamu rempah-rempah gitu. Coba. Enak ya, boleh nambah lagi gitu. Bapak ini nggak pengen nyoba atau haus Pak? Nyoba bolak-balik, enak ternyata. Nyicipnya terus. Iya beli 3 botol. Beli 3 botol. Jadi hampir rata-rata belinya itu kebanyakan lebih dari 1 botol. Karena beras kencurnya. Iya. Ya, karena beras kencurnya. Kalau yang beli 1 itu karena botolnya. Tapi itu botol beda-beda tuh. Oh sama. Enggak maksudnya si ininya gambarnya. Grafisnya Sama semua sih, tapi seger Ganesha semuanya itu. Jadi bisa itu dipajang lah. sebetulnya bisa dikembangin sampai sekarang ya. Betul, itu masih mungkin gitu. Itu masih mungkin. Tapi dulu tuh udah pasar seni itu berhenti enggak jual lagi. Hanya Enggak, itu dijual pas di pasar seni. saya keluar Tapi itu jadi khusus memang jadi edisi. edisi pasar seni aja. Tapi kemarin enggak jualan ya. Nah, sudah punya ide Sibuk MC disuruh MC ini. Kamu itu gara-gara. Jadi udah itu mengerahkan banyak orang ngeroyok saya gitu, ayo lu Mas Andi, Elina suruh, istrinya suruh, ini suruh. Wah, semua walah ya. Nah, sekarang Mas Andi selain sekolah picu pacu kegiatannya apa lagi sekarang? Ya masih ngasih training creative thinking kayak gitu, kadang ngasih kuliah umum juga dimanapun lah. Dongeng masih baik dongeng ke anak-anak, ya storytelling langsung ke anak-anak maupun ngasih workshop buat marketing tentang about storytelling. Karena seorang marketer kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa menceritakan dengan bagus apa yang dia kuasai produknya ya nggak masuk. Dan itu bukan kemampuan semua orang ya. Bukan kemampuan semua orang. Cuman dalam bercerita aja itu, ya. Tapi bukan hanya sekadar untuk dunia anak-anak saja, tapi orang dewasa juga bisa membutuhkan kebutuhan khusus juga untuk guru-guru sudah pasti, karena guru-guru harus bisa storytelling itu. Dimana kalau mau cari sekolah itu ada alamatnya mungkin harus diinformasikan. Oh ya, sekolah saya itu malah dulu banyak anak-anaknya orang seni rupa yang masuk situ. Mungkin dikirain diajarin tes masuk. Anaknya anak-anak seni rupa gitu. Iya, anak-anak alumni seni rupa, anak-anaknya di sekolahnya ke situ gitu. Itu yang di Dago atau di Antapani. Jadi di Jalan Yogyakarta. Di Dago udah enggak itu lagi? Di Dago saya pindah ke Margawangi. Margawangi itu di mana itu? Di Ini Bandung kan Selatan, Ciwastra. Mau diceritain, mau diomongin. Ciwastra itu, dipindah itu. Jadi itu cabangnya. Jadi pusatnya yang di Jalan Yogyakarta itu, di Antapani. Ya. Nah itu. Ya silakan daftar para orang tua. Anak-anak kecil kan, balita ya? Iya, playgroup dan TK. Oh TK. Ya, playgroup itu kan 3 tahun sampai 4 tahun gitu, 2,5 berarti 4 tahun. Nanti 4,5 ke atas, 5 tahun sampai 6 itu TK. Itu kerja praktek. Banyak yang ngedaftar, Mas? Ya alhamdulillah. Sejak dulu sampai sekarang. Ya mungkin sekarang juga sudah makin banyak yang baru-baru gitu ya. Persaingan jadi terbagi lah. Oke, it's okay. Jadi tapi artinya yang mendaftar di Picu Pacu
ya Selalu ada. selalu ada dan alhamdulillah bukan terus kurang banget kayak gitu ya, ada cukup gitu. Karena memang di situ juga konsep artnya itu juga angkut ya, jadi mata kuliah diberikan MKDU KDU. mata kuliah dasar umum. Jadi yang jelas activity di TK Picu Pacu ini karena namanya Picu Pacu Kreativitas Indonesia ya, nama TK-nya itu. Sehingga ya hal-hal yang kreatif kayak tadi senam ya. Iya. Senam itu gerakannya bukan ditentukan, senam gerakan yang dihafal. Yang setiap hari harus dihafal dan itu gerakannya enggak. Terus kalau nggak ada musiknya berarti nggak senam, nggak olahraga. Prinsipnya itu olahraga, bergerak, berkeringat. Jadi hari ini senamnya gini, besok Beda lagi karena nanti lagunya juga beda. Oke. Masa kita senam pendinginan kayak itu setelah senam. Enggak kayak senam apa SP senam pagi Indonesia itu. Ya, itu kan terus-terusan bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun dan itu terus sehingga kalau nggak ada lagu itu nggak bisa senam. Otot-otot yang berkembang Bosan. itu-itunya aja. Iya, gerak-geraknya nggak bisa aneh. Kalau anak-anak kan ada gerakan ngesot juga. Ngesot. Ikut semuanya ngesot di bawah gerakan. Itu besok berubah lagi terus nanti pas Yang leadernya bayar ganti lagi. ya terus nanti pas udah pendinginan kasih keroncong gitu. Keroncong merah putih pasti ya. Bu Retno. Oh ya Bu Retno itu bisa diulang gitu. Oke ya Mas Andi, terima kasih kedatangannya di antara kesibukannya. Ini terpanjang ini. Maksudnya Iya. di luar dari yang kita rencanakan, tapi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Dan nanti kita pasti undang lagi ya. Karena pasti masih banyak cerita. Iya, tadi itu kayak edisi preambul. Preambul, iya preambul. Baru pembukaan Karena ini. semuanya belum fisik belum khusus. Belum khusus. Baru kulitnya ini ya. Baru Iya kulitnya. nanti ada ini. Belum Barangkali ada pesan-pesan coba silakan. sama alumni lah. Ini kan yang Iya ya banyak alumni ya. mesti Aduh. lupa. Saya sangat respect dengan teman-teman alumni yang terus bergerak, berkarya dan berkebaikan ya. Dan saya mendorong untuk mari kita terus jangan kendur dengan aktivitas apapun, baik yang berkaitan dengan keseni rupaan maupun bidang-bidang di luar itu. Apalagi teman-teman kan juga alumni ITB ya. Sekarang Alumni ITB. Mas, baru ada ketua IASR, Ikatan Nah itu apa yang Iya nggak datang Pesan. sih ya kemarin ya. Iya, ketua IASR sekarang siapa namanya? namanya Hari Anak produk ya? Anugrah Mawardi alias Bebek. Oh, dia Bebek. anak produk DP 2004. 2004 ya. Halo. Apa yang diiniin? Halo Bebek, selamat ya jadi ketua IASR, selamat ruwet. Ya, sudah pasti karena ruwet itu kalau kita siap menjadi tidak ruwet dan semuanya dijalani, aktivitas dihidupkan, pokoknya sering berkomunikasi aja sama teman-teman itu bikin ini sesuaikan zamannya, dari udah atas bawah. dari atas bawah masuk karena aing teh ASR. Berapa anggotanya ya alumni? 8.000 Iya, sekian. 8.000-an. sangat sayang banget itu kalau tidak diaktifkan ya. Bisa bikin Diaktifkan. negara baru ya. Iya. Oh iya, kita bikin kelurahan SR. Udah, nanti kita Udah, bahas. ya, udah. Teman-teman semua, cukup hari ini kita ngobrolnya. Nanti kita sambung lagi di minggu depan. Selamat siang, pagi, malam, sore. Iya. Ya.